Moga-moga seruan-seruan seperti itu didengarkan. Harapannya itu. Nanti kalau tidak didengarkan, ya dalam sejarah juga jelas, ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik, bahayanya adalah tumbang. Itu selalu terjadi seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi dimanapun akan terjadi. Oleh karena itu, kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama. Para pemimpin komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada tataran moral, dan moral itu selalu baik kan? Maka yang kami serukan adalah persatuan. Urainya kan macam-macam, Mas. Persis di situ dibutuhkan kemampuan untuk memilih secara cerdas. Jadi tidak hanya soal hati nurani kan bisa tumpul, bisa bodoh. Maka diperlukan pendidikan, dan itu tanggung jawab kami para pelayan di dalam komunitas agama itu untuk mendidik umat masing-masing supaya suara hatinya itu tajam, jernih, dan tidak tumpul dan tidak bodoh. Cukup ya? Bagi Romo menanggapi kritik-kritik itu. Kalau dalam perspektif iman Kristiani, dalam sejarah itu selalu ada kerajaan. Dan kerajaan itu sama dengan kekuasaan. Dan kita semua tahu kekuasaan itu berbahaya kalau tidak dijalankan dengan baik. Maka ketika ada institusi kerajaan, pada waktu itu raja-raja tidak bagus, muncul yang disebut nabi-nabi. Itulah yang menyerukan kebenaran, keadilan. Ketika negara tidak adil, nabi muncul menyerukan keadilan. Saya kira situasinya setiap zaman seperti itu. Jadi kalau para akademisi itu menyerukan seruan moral, itu tanggung jawab mereka. Dan ditujukan jelas kepada institusi yang memegang kekuasaan. Dinamika seperti itu dalam sejarah selalu ada. Moga-moga seruan-seruan seperti itu didengarkan. Harapannya itu. Nanti kalau tidak didengarkan, ya dalam sejarah juga jelas, ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik, bahayanya adalah tumbang. Itu selalu terjadi seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi dimanapun akan terjadi. Oleh karena itu, kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama. Supaya suasana pemilu itu tetap kondusif dan aman gitu, itu posisi dari Bapak-bapak sendiri ini seperti apa? Tadi Pak Kiai sudah mengatakan, kami katakanlah para pemimpin komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada tataran moral, dan moral itu selalu baik kan? Maka yang kami serukan adalah persatuan. Seperti apapun keadaannya, persatuan. Kalau nanti siapapun yang terpilih dan sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, ya mesti kita terima. Itu yang harus kita sampaikan kepada umat kita masing-masing, supaya tadi Pak Kiai mengatakan tidak tergoda oleh provokasi, tidak terseret oleh pikiran-pikiran emosional dan sebagainya. Bentuk-bentuk ajakannya itu yang seperti apakah nanti diikut dalam ceramah dan khotbah ketika di misa dan sholat, atau seperti apa Pak? Kalau di dalam gereja yang saya layani besok Minggu, itu kami menyampaikan pesan untuk umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Pesannya sederhana, seperti tadi sudah disampaikan. Satu, mari kita gunakan hak pilih kita. Tadi Pak Pendeta mengatakan itu bukan kewajiban warga negara saja, tetapi tanggung jawab iman. Satu. Yang kedua, memilih dengan cerdas dan dengan suara hati. Mungkin ada bisikan, ada godaan macam-macam. Kalau sudah masuk bilik kan dengarkan suara hati, jangan dengarkan orang lain. Dan nanti kalau semuanya sudah selesai dan diputuskan oleh yang berwenang, kita terima dengan lapang hati. Nanti kita pikir lagi, moga-moga di 5 tahun yang akan datang kita lebih cerdas, sehingga kita memilih pimpinan-pimpinan yang memang bekerja untuk cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pak, bagaimana tokoh lintas agama ini menilai iklim demokrasi saat ini, Pak? Kan Presiden
bolehkan apa mendukung ya apa nih ini kampanye terus banyak yang kampus yang Itu mesti ditanyakan kepada para ahli hukum, karena hukum di Indonesia ini masih beberapa yang kacau. Ayat pasal ini mengatakan itu, pasal yang lain mengatakan yang tidak sama. Itu mesti ditanyakan kepada para ahli hukum. tapi apa nih secara ini garis besar ini iklim dan operasi sekarang ini menjelang momen pemilihan ini Pak yang apa di mana yang capres ada yang sambil ini menjadi Itu menteri dibaca saja ulasan-ulasan yang ada di harian, di televisi, urainya kan macam-macam, Mas. Persis di situ dibutuhkan kemampuan untuk memilih secara cerdas. Jadi tidak hanya soal hati nurani kan bisa tumpul, bisa bodoh. Maka diperlukan pendidikan, dan itu tanggung jawab kami para pelayan di dalam komunitas agama itu untuk mendidik umat masing-masing supaya suara hatinya itu tajam, jernih, dan tidak tumpul dan tidak bodoh. Cukup ya? Oke, terima kasih. Terima kasih.